Mari kita belajar bersama lagi dengan channel Heri Petani Indonesia. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua. Kenapa saya menekuni untuk menanam tanaman cabai, tanaman melon dan juga tanaman semangka. Padahal untuk lokasi di daerah kami itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan lahan karena semua sudah rumah teman-teman. Di sini ada lahan-lahan kapling yang belum dibangun, disitulah saya manfaatkan. Kenapa? Saya mencoba menanam tanaman cabai, tanaman melon, dan juga tanaman semangka. Karena ketiga tanaman itu sangat sulit dibudidayakan jika ditanamnya secara konvensional. Kemudian ketiga tanaman itu pun juga sangat sulit sekali jika ditanam di kota hujan ataupun di cuaca yang sangat ekstrim sekali. Di situ saya melihat channel-channel besar, banyak sekali pemula, banyak sekali sahabat-sahabat kita yang bertanya mengenai tanaman cabai, tanaman melon dan juga tanaman semangka. Tapi satu pun tidak ada yang direspon teman-teman. Dari situlah saya termotivasi untuk membuat channel Heri and Family. Channel saya dulunya adalah Heri and Family teman-teman. Berhubung saya termotivasi ingin memberikan pengalaman saya pribadi, pada waktu itu saya hanya mempunyai teorinya teman-teman. Makanya saya coba teori-teori yang saya dapatkan pada waktu itu saya aplikasikan ke tanaman cabai. Pertama saya menanam tanaman melon teman-teman, kemudian tanaman melon saya tumpang sarikan dengan tanaman cabai. Dari situ saya ingin berbagi dengan teman-teman semua. Saya juga tahap pembelajaran untuk prakteknya teman-teman. Jika teman-teman menyukai video saya, silahkan like, komen, dan subscribe. Jika teman-teman tidak menyukai video saya, silahkan di skip saja teman-teman. Tidak jadi masalah karena niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya pribadi. Di samping nanti saya juga ingin menjelaskan bagaimana tata cara saya melakukan perawatan tanaman cabai ini. Tanaman cabai ini di lahan bekas cabai kaliber yang pertama, kemudian yang tanaman ini saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka. Saya bertani sebenarnya itu berawal dari hobi teman-teman, yaitu dengan menanam di media polybag sekitar 15 pohon. Dan pada waktu itu saya selalu menonton channel-channel di YouTube yang mungkin subscribe-nya sudah ratusan ribu. Tapi yang saya lihat di situ ada beberapa pemula ataupun para petani yang repot-repot menonton video tersebut. Beliau bertanya dan satupun tidak ada yang direspon. Mereka semua sudah berkorban kuota, kemudian pulsa,
subscribe channel tersebut, tapi satu pun tidak ada yang direspon. Dari situlah saya muncul ide bagaimana saya bisa menanam cabai dengan hasil yang bagus, menanam melon dengan hasil yang bagus, menanam semangka dengan hasil yang bagus. Dan saya punya janji pada waktu itu, nanti setelah tanaman ini bagus akan saya bagikan pengalaman saya pribadi. Walaupun saya juga masih tahap pembelajaran teman-teman. Mungkin jika teori mungkin saya pernah mempelajarinya, tapi untuk prakteknya memang baru kali ini. Apalagi di daerah kami teman-teman sulit untuk mendapatkan lahan-lahan kosong. Beda dengan asal kami di Jawa Timur, masih banyak sekali lahan-lahan yang kosong. Dari situlah saya berusaha mencari lahan-lahan. Dengan seperti itu, insya Allah saya bisa berbagi pengalaman, bisa sharing dengan sahabat-sahabat tani semua, khususnya para pemula yang mau belajar budidaya tanaman cabai, tanaman melon, dan juga tanaman semangka. Karena di tanaman tiga ini memang sangat sulit sekali, apalagi cuaca sangat ekstrim ataupun setiap hari diguyur hujan. Biasanya sangat rawan sekali tanaman cabai, tanaman melon, dan juga tanaman semangka. Karena saya mencoba di lahan ini adalah di daerah kami kebetulan adalah kota hujan, jadi setiap hari diguyur hujan. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana agar tanaman cabai ini tumbuh secara subur. Menanam cabai itu sebenarnya tidak sulit teman-teman, tergantung bagaimana tata cara merawat tanaman cabai tersebut. Kemudian yang kedua adalah terkadang saking banyaknya pupuk membuat teman-teman itu semua bingung. Sebenarnya mudah dan simpel sekali. Pergunakanlah pupuk yang ada di daerah teman-teman semua. Misalnya di toko pertanian adanya pupuk urea, pupuk NPK. Itu saja sudah cukup untuk dipergunakan pemupukan tanaman cabai yang kita budidayakan. Tidak harus menggunakan pupuk yang mahal, tidak harus menggunakan pupuk yang seperti yang saya gunakan, tidak harus. Yang terpenting siapkan 2 pupuk fase vegetatif, pupuk yang mengandung nitrogen, kemudian fase generatif, pupuk yang mengandung kaliumnya tinggi. Itu saja sudah cukup teman-teman. Saya karena biasa menggunakan 2 pupuk. Kalau untuk asam humat itu hanyalah sistemnya pembenah tanah teman-teman. Jadi silahkan mau ditambahkan juga boleh, nggak ditambahkan juga tidak masalah. Menggunakan pupuk NPK 1616 untuk fase vegetatif dan fase generatif pun juga bagus teman-teman. Nanti insya Allah akan saya buatkan videonya. Nanti tanaman cabai yang di lahan bekas itu akan saya pupuk menggunakan pupuk NPK 1616 di fase vegetatif dan juga di fase generatif. Itu teman-teman cerita kami. Jadi sebenarnya saya membuat channel Heri Petani Indonesia karena termotivasi melihat para pemula yang komentar menonton video-video channel besar, mereka semua tidak ada tanggapan ataupun tidak ada respon. Disitulah saya itu ingin membagikan pengalaman pribadi saya. Mudah-mudahan lahannya ini juga lama untuk saya jadikan budidaya tanaman cabai. Takutnya nanti dibangun berarti otomatis saya sulit untuk mendapatkan lahan, karena di daerah kami memang sangat sulit untuk mendapatkan lahan-lahan kosong karena semua sudah terisi rumah. Oleh sebab itu, yang sering saya bilang sebenarnya menanam cabai itu sulitnya jika kita kurang rajin, sulitnya jika kita kurang mengontrol tanaman, dan sulitnya lagi adalah jika tanaman hanya ditanam tidak diperlakukan perawatan secara khusus, sehingga membuat tanaman itu tidak bisa tumbuh secara subur teman-teman. Itu pengalaman kami, mudah-mudahan videonya bermanfaat dan mudah-mudahan juga tidak ada yang kesinggung ataupun tersinggung, karena niat dari kami di sini
ingin membagikan pengalaman saya pribadi, sharing pengalaman saya pribadi, bagaimana tata cara merawat tanaman cabai dengan mudah, budidaya tanaman cabai dengan mudah, dengan pupuk yang mudah didapati, kemudian harganya pun juga relatif murah, tidak terlalu berat untuk para petani, karena harga komoditas cabai kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Jika kita banyak menggunakan pupuk, biasanya yang ada malah merugi. Jadi intinya seperti itu. Kita semua tidak munafik bahwa bercocok tanam ataupun berkebun pasti menginginkan ataupun mengharapkan hasil-hasil panen yang mahal. Jika harga komoditas cabai sedang murah, berarti cara mensikapinya adalah menggunakan pupuk-pupuk yang murah. Kurangi menggunakan nutrisi-nutrisi yang berlebihan. Jadi agar biaya operasional itu bisa diminimalisir, kemudian hasil panen pun walaupun harganya itu murah, petani masih diuntungkan dengan hasil-hasil panennya. Banyak di channel-channel teman-teman kita semua katanya petani merugi dari penjualan hasil tanamannya. Sebenarnya yang saya cermati dan yang saya pahami setelah saya menanam tanaman cabai, walaupun harganya murah, tidak dirugikan petani itu, terkecuali jika tanaman itu terserang hama ataupun gagal panen. Teman-teman, bagaimana tidak rugi karena hasil panennya tidak ada. Tapi jika masih tanaman itu subur kemudian buahnya lebat, petani tidak ada yang rugi. Ruginya jika kita menggunakan pupuk yang berlebihan, misalnya nutrisi ada 3 macam, kaliumnya ada 3 macam, kemudian suplemennya untuk daunnya semua dipergunakan, ya itu termasuk overdosis, over dalam biaya operasional kita. Jadi intinya di saat komoditas tanaman cabai sedang anjlok harganya, pergunakanlah pupuk yang murah, NPK 1616, kemudian ditambah urea pun juga tanaman bisa subur. Bagaimana teman-teman bisa tahu hasilnya jika tidak mau mencoba? Maka dari itu, jika ingin mendapatkan pengalaman dan ilmu dari apa yang kita tanam, usahakan menggunakan pupuk yang berbeda. Misalnya teman-teman menonton channel saya Heri Petani Indonesia, saya menggunakan pupuk asam humat power soil, kemudian saya tambahkan Kalinet, kemudian Vitaron SL, dan juga saya tambahkan Morden Full. Teman-teman coba dengan cara lain, pergunakanlah Gandasil B, kemudian Gandasil D, Gandasil D untuk daun dan Gandasil B untuk buah. Itu pun juga bisa dipergunakan untuk perawatan tanaman cabai yang dibudidayakan, teman-teman. Jadi di samping mencoba, teman-teman juga tahu hasil dari Gandasil D dan juga Gandasil B tersebut. Jika ada yang bilang katanya petani itu rugi, sebenarnya itu salah, karena petani itu tidak pernah merasa rugi jika tanaman yang dibudidayakan itu subur kemudian membuahkan buah-buah yang lebat. Dan tadi sudah saya bilang untuk mengantisipasi agar tidak merugi dari hasil panen, yaitu dengan cara menggunakan pupuk yang murah, kemudian gunakanlah beberapa nutrisi saja, tidak harus dicampur nutrisi A, nutrisi B, nutrisi C, itu pun juga kurang bagus untuk biaya operasional kita. Jadi intinya petani tidak pernah merugi. Petani rugi itu jika gagal panen, itu kerugian yang sangat luar biasa sekali. Mungkin hanya ini teman-teman cerita saya, tutorial saya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kami bagikan bisa menginspirasi sahabat-sahabat tani semua, khususnya para pemula. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kebaikan dari sahabat-sahabat tani, kebaikan dari subscriber kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan rezeki yang berlimpah, disehatkan badannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.